Bapak sepertinya sudah bisa mulai, Pak. Oke, sudah bisa mulai ya. Oke, ya, kalian silahkan hidupkan video juga ya, supaya enak interaksinya. Ya, sebenarnya hari ini kita diskusi aja ya, diskusi karena tadi saya minta soal UAS-nya ternyata juga apa, belum diresmikan gitu oleh Pak Rahmat sebagai ketua ketua rapotikannya gitu. Oke, tapi kita mau rangkum dulu. Terus kalau nggak salah ada satu materi lagi ya, terakhir ya. Kalau di apa tuh di bukunya ada soal medikasi ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul, Pak. Betul ya. Oke, eh, kalau gitu saya mau bagi dulu ya. Eh, untuk soal medikasi itu tugasnya adalah bikin video soal medikasi ya. Jadi kalian buat video dibagi menjadi 5 kelompok saja, gitu ya. Dibagi menjadi 5 kelompok, lalu bikin video saja untuk swamedikasi penyakit-penyakit yang tentunya bisa di swamedikasi. Kira-kira apa contohnya? Coba penyakit-penyakit yang bisa di swamedikasi, kira-kira apa? Diare, Kadang Pak. kurap, Apa? Asam urat. kadang kurap, Diare, kadang Oh, kadar kadang kurang. kurap, Pak. Luka Ya, bakar. ya intinya begitu ya. Eh, Tentunya kita hanya bisa memberikan obat-obat yang eh, bisa untuk suamedikasi gitu. Nah, intinya obat-obat bebas dan bebas terbatas gitu. Nah, tentunya berarti penyakit-penyakit yang umum atau kita bisa bilang penyakit-penyakit yang ringan gitu ya. Seperti batuk, flu, demam, diare, penyakit-penyakit kulit sederhana tadi ada kurap, kadas, panu gitu ya. Nah, itu silakan kalian buat videonya ya. Durasinya eh, maksimal 5 menit saja ya. Maksimal 5 menit karena kalau terlalu panjang nanti akan menjadi besar sekali ya. Terus nanti tolong dikoordinir, eh, dimasukkan di G Drive ya. Nanti linknya kasih ke saya gitu. Ngomong-ngomong PJ-nya ada kan ya? Ada, Pak. Ya, jadi seperti itu. Bagi jadi 5 kelompok, materinya atau temanya bebas. Tentunya harus sesuai ya dengan tema swamedikasi tadi, penyakitnya. Terus videonya 5 menit maksimal ya, jangan panjang-panjang nanti terlalu besar ininya. Terus ya kita di situ kalian berperan ya, berperan. Ada yang jadi pasien, berarti ada yang jadi eh, TTK-nya gitu. Jadi ada pasien, ada keluhan seperti apa, nanti tentunya si TTK-nya akan menanyakan keluhannya seperti apa, gejalanya seperti apa, lalu menyarankan obat-obatan tertentu yang bisa dipakai oleh pasien untuk menyembuhkan penyakitnya, gitu ya. Nah, nanti tolong kirim link Google Drive-nya ke saya atau saya dan Bu Mei, gitu ya. Itu untuk swamedikasi materi terakhir kita. Lalu eh, yang sebelum-sebelumnya adalah berarti materi kita ya nanti yang akan menjadi kandidat soal di UAS berarti dimulai dari, ada yang masih ingat nggak apa aja? Dari awal setelah UTS berarti pertama adalah menghitung Hmm. harga obat, gitu ya. Menghitung harga obat. Nah, di sini ada yang masih bingung nggak menghitung harga obat?
dari faktur-faktur yang ada. Enggak, Pak. Nggak ada. Jadi yang paling sering banyak salah itu adalah PPN-nya, ya. Jadi ini sekaligus saya ingat-ingatin ya. Jadi kalau saya menilai gitu ya, paling banyak tuh nanti jebakannya adalah eh, fakturnya gitu ya. Fakturnya ini harga di kolom harganya itu harga yang sudah PPN atau belum PPN gitu. Jadi memang nanti kalau di lapangannya ya banyak kan fakturnya belum PPN tuh, PPN-nya terpisah ada di bawah gitu ya. Nah, nanti tapi ada beberapa eh, ini juga ada beberapa supplier yang harganya itu sudah dengan PPN gitu. Jadi hati-hati di situ gitu ya. Kalau sudah dengan PPN ya tidak perlu ditambahkan PPN lagi gitu. Kemarin masih ingat cara mencari HNA kalau harga tersebut sudah dengan PPN. Masih ingat nggak? Jadi misalkan harga di kolom harganya satu box gitu ya, 100.000 itu udah sama PPN. Kalau kalian ditanya HNA-nya berapa sih? Masih ingat nggak? Caranya 100 per 111 ya. 100 per 111 dikalikan harganya 100.000. Nanti kalian akan mendapatkan HNA-nya gitu ya. Jadi untuk perhitungan harga nanti titipannya itu ya, jangan salah harga plus PPN atau harga sebelum PPN gitu. Taunya di mana kalau harga tersebut sudah dengan PPN? Gimana? Di fakturnya biasanya ada kejelasannya gak sih, Pak? Di fakturnya ada kejelasan maksudnya gimana nih? Kayak ada PPN, ada tabel PPN-nya. Ada tabel PPN-nya. Ya, bisa jadi nggak ada. Namanya juga jebakan ya. Kalau jelas-jelas banget bukan jebakan atau gitu ya kan. Jadi gini, eh PBF gitu ya, itu harus berbadan CV atau PT gitu ya, peraturannya seperti itu. Jadi segala PBF ya, semua PBF itu harus berbadan CV dan PT. Nah, eh, badan usaha CV atau PT itu wajib apa untuk membayar pajak gitu ya. Salah satunya ya PPN itu gitu. Jadi ketika di faktur ya eh, fakturnya faktur resmi dari PBF, maka dia adalah faktur badan usaha gitu ya. Nah, faktur badan usaha itu harus ada PPN-nya gitu. Jadi ketika dia harganya misalkan harganya tadi ya 100.000, terus tidak ada keterangan eh, ini sudah ada PPN atau belum gitu ya, di bawahnya langsung total gitu ya, nggak, pokoknya nggak ada keterangan PPN atau enggak, berarti dia harga tersebut sudah dengan PPN gitu. Kenapa ya? Karena dia badan usaha PT atau CV gitu. Jadi segala harga yang tercantum di eh, faktur itu harus ada PPN-nya, kira-kira begitu. Nah, nanti beda cerita kalau di harga di kolomnya itu harga, lalu di bawah dia tulis nih harganya 100.000, terus di bawah ada lagi PPN 10.000, 11.000, jadi totalnya 111.000. Ah, berarti harga 100.000 itu yang ada di kolom atas itu belum termasuk PPN gitu.
Nangkep ya, clear ya? Bapak, jadi kalau misalnya nggak ada tulisan PPN-nya, berarti dia udah include, ya Pak? Udah include gitu. Kalau di Karena bawahnya ada tulisan PPN lagi, berarti dia belum termasuk PPN harga jual yang di atasnya, Pak ya? betul. Jadi kalau ada keterangan tambahan PPN, jadi dari harga tertera ada tambahan PPN lagi jelas. Berarti kan dia yang atas belum termasuk PPN karena di bawah dia tambahin lagi tuh PPN kan begitu. Tapi kalau harga tok gitu ya, nah itu pasti dia sudah termasuk PPN gitu karena memang sudah apa aturan umum gitu ya atau kewajiban kalau dia PBF bentuknya badan usaha PT atau CV harus membayar pajak pertambahan nilai itu gitu. Gitu ya, clear ya. Jadi seperti itu di lapangannya juga nanti realnya seperti itu untuk analisa apakah ini harganya sudah termasuk PPN atau belum gitu. Terus jangan lupa di soal tentunya pasti ada margin. Ya, jadi marginnya jangan dibuat-buat sendiri gitu ya, walaupun memang marginnya terserah, tapi di soal biasanya nanti sudah ada marginnya gitu ya. Jadi apa diperhatikan jangan bikin margin atau kadang-kadang kalian marginnya hafalan gitu ya. Oh, kalau obat bebas 10%, obat keras 30% misalkan gitu ya. Nggak selalu gitu ya. Jadi di soal bisa jadi macam-macam gitu ya. Bisa jadi eh, nggak angka-angka yang bulat, bisa juga gitu ya kalau Pak Rahmat lagi pengen susah gitu ya. Marginnya 12,5%, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu ya kan. Gitu. Jadi eh, itu untuk ini ya, untuk harga-hargaan tadi. Gitu. Oke, berikutnya adalah pengkajian resep. Ya, pengkajian resep kalian kemarin sudah presentasikan ya semua kelompok. Nah, itu nanti juga bisa jadi keluar ya menjadi soal, ada resep, kalian kaji gitu ya. Nah, eh, pengkajiannya ya seperti kemarin ya, yang kalian buat di PPT lengkap ya. Jadi ada administrasi, lalu apa aspek apa aja kemarin administrasi, klinis, Farmasetik. farmasetik, iya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ya intinya adalah pengkajian resep itu kita sesuai dengan aturan yang ada aja gitu ya. Jadi maksudnya jangan dikurang-kurangin gitu ya. Ketika berat badan nggak ada, ya tulis aja kekurangannya berat badan. Walaupun misalkan, oh berat badan kan nggak diperlukan, ini pasien biasa kok gitu ya. Nah, tetapi eh, yang namanya ujian ya harus lengkap gitu ya. Jadi berat badan nggak ada, ya ditulis nggak ada gitu ya. Nomor sip dokter nggak ada, ya tulisnya nggak ada gitu. Jadi harus lengkap dan harus sesuai ketentuan aja. Intinya seperti itu. Jadi kalau kalian sudah tahu, tinggal dihafalin ya pakem-pakemnya apa saja sih yang harus dicek ya, checklistnya apa aja sih gitu. Nah nanti tinggal dicek aja. Untuk pekajian resep ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada ya. Oke. Terus yang berikutnya itu tentang menghargai obat ya. Yang terakhir ya kemarin ya, terakhir menghargai obat.
Nah, kalau menghargai obat ini, kemarin resepnya saya belum sempat lihat, satuan atau ada racikan? Ada racikan, Dua-duanya Pak. ada, Pak. Dua-duanya ada ya. Nah, nanti biasanya seperti itu ya, menghargai dua-duanya. Biasanya kalau ujian ada tuh antara yang tunggal dan racikan. Nah, yang sering salah adalah untuk racikan. Untuk racikan, yang sering salah itu adalah kalau eh, tidak bulat. Misalkan setelah dihitung 3,3 tablet. Nah, kalian biasanya bagaimana? Atau pengerjaannya kemarin gimana? Misalkan nih, 3,1 tablet. Itu gimana? Dibulatkan 3 atau jadi 4? 3, Pak. Oke ya. Nah, dalam pengerjaan resep gitu ya, resep itu kalau lebih ya, sebenarnya eh, kalau diajarinnya gimana di teoritisnya? Soalnya saya udah nggak ngajar lagi nih, saya takutnya bentrok nih. Diajarinnya kalau 3,1 gitu, dibulatin 3 gitu. Kemarin itu belum dibahas, Pak. Jadi kita cuma dikasih kerjain tugas, habis itu rencananya minggu depan kan mau dibahas. Ternyata libur. Terus Oh, sekarang gitu. juga libur. Iya. Maksudnya gini. Ya, jadi eh, kalau saya gitu ya, eh, pengerjaan resep 3,1 itu tetap saya naikkan gitu ya. Tetap saya naikkan 3,1 gitu ya. Artinya eh, kalau di penghitungan harganya jadinya 4 tablet gitu. Jadi satu dari aspek bisnis gitu ya, maka 3,1 naiknya jadi 4 gitu. Dari aspek bisnis ya akan menguntungkan gitu ya. Lalu kalau dari sisi pengerjaan eh, dalam mengerjakan resep gitu ya, dalam mengerjakan itu pasti ada tumpah-tumpahnya gitu ya. Misalkan ngapsulin atau apa gitu. Nah, eh, lebih baik eh, ditambahkan gitu daripada udah dikurangin ada tumpah-tumpah lagi gitu. Ditakutkan nanti dosisnya malah berkurang gitu. Jadi kalau ada tambahan seperti itu, eh, kalau saya itu pasti akan tetap naik gitu menjadi 4 tablet gitu. Oke, jadi gitu ya. Dalam menghargai tetap naik karena ada aspek-aspek tadi. Nah, biasanya itu yang salah gitu ya. Atau kadang-kadang ya kalian tidak memperhatikan satuan. Nah, kadang-kadang ada kecohan sedikit nih gitu ya. Kecohannya tuh misalkan tiba-tiba nanti yang lain kan harganya tablet, 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 tablet gitu ya. Tiba-tiba ada satu nyelip, misalkan apalah gitu ya, paracetamol dia box satuannya gitu. Karena yang lainnya tablet, kalian terkecoh eh, paracetamolnya tablet gitu. Padahal satuannya tertulisnya box harganya. Nah, ini ya yang seperti itu kalian mesti teliti tuh. Jadi menghargainya ya nanti di situ ada misalkan paracetamol 100 tablet gitu ya. Ya tentu saja berarti harus dibagi 100 dulu gitu ya. Nah, kadang-kadang ada seperti itu langsung tuh banyak yang salah gitu. Terus apalagi ya?
Nah, terus kemarin untuk tuslah sama embalasenya sudah ditentuin nggak sama Bu Meyana? Ketentuannya Ngikutin lihat modul, Pak. yang di modul, Pak. Oh, ada di modul ya. Oke. Jadi itu juga ya kadang-kadang kesalahannya sering ketinggalan tuh tuslah sama embalasenya gitu. Ya, itu juga jadi ini masalah sering ketinggalan. Eh, udah terakhir paling nanti soal medikasi biasanya ada kasus kalian bisa selesaikan gitu ya. Kira-kira untuk kasus itu kira-kira kalian menyarankan obat apa gitu. eh Ya kurang lebih sih gitu sih gitu ya. Harusnya mudah sih karena kalian kan sudah ini kan kelas karyawan juga ya. Jadi sudah biasa. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini sekalian kita absensi deh ya. Kalau di modul, Pak, hanya uang tuslah aja, Pak, dia servis. Jadi balasannya sebenarnya perlu ada nggak sih, Pak? Oke, tuslah embalase gitu ya. Ya, jadi kedua hal ini macam-macam sih ya. Artinya ya pada akhirnya terserah dari si eh, ownernya gitu ya, atau terserah dari eh, pemilik apotiknya kira-kira mau menerapkan dua saja, dua atau satu saja gitu ya, atau paketan itu intinya sih terserah gitu ya, eh, bukan menjadi keharusan. Tapi kalau apa di soal intinya ya kalian lihat ini ya, lihat soal gitu ya, ditentukan nggak embalasenya gitu ya. Kalau hanya tuslah saja ya sudah gitu, berarti tuslah saja gitu. Jadi intinya seperti itu. Kadang saya malah kalau di apotek nggak pakai gituan gitu ya, karena malas untuk ngitung-ngitungnya gitu ya. Karena kan kalau mau detail ya kalian mesti hitung satu-satu tuh kalau kita bicara eh, racikan gitu ya. Misalkan kapsul, kalian hitung kapsulnya, hitung apa wadahnya gitu ya. Kalau saya ada tambahan itu apa silika gelnya gitu ya. Kalau mau di urutin gitu ya, ya semua harus dihitung gitu kan ya. Tapi kan males ya nanti ngitungin satu-satu gitu. Kalau racikannya 10, eh, 15 gitu kan, kadang ngambil setengah gitu kan. Itu kan kalau mau detail harus sesuai racikannya berapa, dihitungnya berapa kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang males ya udah eh, teruslah embalase, pokoknya kalau racikannya eh, 30 misalkan langsung 10.000 gitu atau berapa gitu. Karena kalau di ininya kan kalau di eh, harga di pasiennya kan juga mereka nggak tahu gitu ya. Ini rinciannya apa saja kan kita nggak buka gitu. Biasanya kalau di stroke ya langsung aja racikan anak Matthew misalkan gitu ya, sekian gitu. Nah mereka nggak ada ininya kan jabarannya gitu. Karena kalau didetailin ya repot sih gitu. Jadi langsung aja misalkan berapa 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 gitu ya. Tetapi teoritisnya gitu ya kalian perlu tahu gitu kan, teoritisnya terbagi dua, ada embalase, ada tuslah gitu ya. Jadi kita bicara segala bentuk kemasan sama bicara jasa racikannya gitu ya, jasa peracikannya ya. eh, Dibagi dua itu untuk apa fee tambahan dari racikan gitu. Gitu. Jadi intinya kalau kalian ya tergantung soal ya. Kalau di situ ada dua-dua ya maka pakai dua. Kalau ada satu ya pakai satu. Gitu ya.
Sama ini Pak, kemarin kan kita dikasih tabel harga ya Pak. Ya. Kalau kata Bung Rey, tabel harganya itu udah include margin sama PPN. Jadi kita tinggal masukin yang ada di situ aja. Jadi nanti di soal kayak gitu juga nggak? Iya, biasanya kalau soal soal ini, soal apa, menghargai racikan, biasanya untuk daftar harga sudah include tuh, maksudnya artinya sama seperti kita di apotik gitu ya, kan tinggal ngetik eh, obatnya apa, keluar kan harganya berapa, intinya gitu. Kan nggak mungkin di apotik keluar harga, terus kita ngitung lagi PPN gitu ya, tambahin margin lagi, marginnya nggak tahu, tergantung ini ya kan ya, tergantung ownernya mau kasih margin berapa gitu. Jadi untuk soal apa ya, menghargai resep itu pasti biasanya sudah termasuk margin, sudah termasuk PPN ya, sudah harga harga jual apotik sebutannya gitu. Nah, kalau untuk tadi tuh yang menghargai apa tadi eh, faktur tadi, nah itu yang memang kan kesulitannya atau tantangannya di situ gitu. Kalian harus menghitung PPN dan margin gitu ya. Ya, baik Pak. Boleh dicek nggak Pak untuk yang kemarin yang racikan Pak? Jadi kan kemarin tuh dapat tugas menghargai resep Pak. Heeh. Cuman memang kita belum dibahas. Boleh nggak Bapak dibahas satu aja gitu Pak untuk satu racikan sama satu yang non racikan. eh Kebetulan saya nggak punya ininya nih, nggak punya eh apa Resep-resep. resepnya. Ada yang punya fotonya nggak? Ada Pak yang kemarin saya kerjain. Mungkin Bapak koreksi aja Pak. Nggak apa Pak. Boleh. Ada ininya nggak? Ini kan saya nggak di kampus. Iya Ada, Pak. Ada eh, PDF sih Pak. boleh. Kalian bisa Screenshot. share screen nggak? Iya Pak. Izin saya screen ya Pak. Ya, oke. Gimana nih? Oke. Jadi ini resep nomor 6, rifampicin 100 miligram, INH 100 miligram, bikin pool 30 bungkus, signanya 1 DD per pagi sebelum makan. Oke, terus resep kedua eh, pirazinamid ya 500 miligram, 60 Paris Drop 2 botol gitu ya, satu kali sehari 1 ml. Oke, terus ke bawah lagi perhitungan harga. Rifampicin 100 miligram dikali 30. Oke. Rifampicin 100 apa 300? Atau di harga ada yang 100? Temunya yang 600 Pak. Eh, 600 mili. adanya yang 600 malah. Ya, oke. Jadi eh, kebutuhannya 3000 miligram dibagi 600 miligram, maka 5 tablet. Lalu satu dus 85.000, satu tablet harganya dus. Iya, Kemarin. kalau nyari di ISO banyak Pak kemarin Pak. Oh, daftar harganya nggak ada berarti. Nggak ada Pak di tabel yang dikasih Ibu nggak ada.
Oh, oke. Jadi Bu Mei bilang kalau nggak ada di situ, kalian lihat di ISO. Iya, Pak. Oh, oke. Ya, apa? Kembali. Loh, ini kok ini saya hilang ya? Oh, ini dia. Oke. Ya, jadi cari di ISO ya benar ya. Jadi walaupun cari di ISO ya kita anggap itu sudah harga jual apotik gitu ya. 85.000 850 berarti satu tabletnya. Jadi 5 tablet itu sekian gitu ya. Oke, INH itu 300 miligram ya. Ini ada di ada di daftar harga atau enggak? Nggak ada juga, Pak. Kita Har- pakai yang poli. Ininya dari ISO juga. Harganya per strip dia tulisannya. Saya lupa, Pak. Ini iya, tapi memang dia per strip. Oh, oke. Jadi per strip ya kalau per strip di sini udah bener dibaginya 10, maka dia 634 dikali 10 dong. Mana? Oh, harganya per strip ya. Per stripnya 10 berarti eh gimana sih? Iya, ya. Harusnya kali 10 ya, Pak. Iya dong. Ini kan kamu jadiin tablet kan? Iya, benar, Pak. Berarti Nah, jadiin kelewat gitu tablet saya. karena tablet butuhnya 10, jadi ya butuhnya satu strip lah ibaratnya begitu. Jadi ya 6340 berarti. Terus berarti harga resepnya 4250 tambah 6340 ditambah inilah dia ya yang ada di modul tadi itu ya 300 per bungkus tadi gitu ya. Iya, Pak. Oke, 30 kali 300 9.000 totalnya nanti tinggal disesuaikan ya 4250 tambah 6.000 340 tambah 9.000. Ya, oke, udah benar. Begitu, terus ke bawah lagi, obat tunggalnya, ya, pirasinamid, 135.000. Ini dari ISO juga berarti. Iya, Pak. Ambilnya yang Neo TB kita, Pak. Dari Kiridan. Karena Oh, nggak ada harganya di tabel. ngambilnya yang merek berarti. Iya, Pak, yang paten. Oh, ya. Oh, ya, berarti kalian kali 60. Terus kalau obat yang non racikan ditambah 1.000 berarti di buku. Iya, kalau di modul non racikan 1000. Ya, oke. Ferris drop ini sudah ada di daftar harga dikali 2 ditambah 1.000 tinggal ditambahin 168494. Nah, nanti jangan lupa ya biasanya nanti harus dibulatkan ya. Nah, kenapa ya? Karena kan kita nggak mungkin ya bilang ke pasien, Bu, harganya 168.494. Nggak gitu kan ya. Jadinya ini harus dijadiin misalkan 168.500 gitu. Ya, jadi dibuletin jangan lupa. Karena kadang-kadang itu juga jadi waktu tahun lalu ada itu juga jadi penilaian tuh gitu. Harus dibulatkan karena itu eh, akhirnya jadi teknis juga gitu di lapangan. Kalian pas ngomong ke pasien ya harus dibulatkan gitu. Udah ya, itu doang ya. Iya, Pak, udah. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi ya mudah lah ya, udah benar sih gitu. Ada lagi pertanyaan? Hmm, ngomong-ngomong absennya di Bu Mei hadir semua nggak?
kalian? Hadir semua nggak nih? Hadir semua lah ya. Hadir semua, Pak. Kita 23, Pak. Hadir semua ya. Oke lah. Iya, jadi gitu aja kira-kira. Nanti kalau ada soal eh, resminya nanti saya update lagi deh gitu. Nanti dekat-dekat kan kita sebenarnya masih ada 1 kali lagi ya. Nanti kalau sudah ada soal resminya saya update lagi ada yang berbeda nggak gitu. Oke, ya sudah kalau begitu nanti saya absensi via Bu Mei ya karena hadir semua. Oke, gitu aja ya. Kalau tidak ada lagi kita bisa akhiri. Terima kasih semuanya, selamat sore ya. Selamat sore, Terima kasih, Pak.